Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 20210960111944 dari Prodi PAI 7B. Ingin mempresentasikan tentang Ibtida' al-Qiraah pada mata kuliah Tahsinul Qiraah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ibtida'. Secara etimologi, ibtida' mempunyai akar kata dari bada'a yang berarti memulai sesuatu. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa ibtida' adalah memulai sesuatu. Menurut Ismail, ibtida' ialah memulai pembacaan kembali sesudah menghentikan seketika untuk mengambil nafas. Secara terminologi, ibtida' berarti memulai bacaan setelah berhenti atau waqaf. Menurut ulama qurra, ibtida' ialah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Maka dari beberapa definisi di atas tadi, baik dari bahasa maupun istilah tentang ibtida', dapat kita simpulkan bahwa ibtida' ialah permulaan bacaan setelah berhenti atau waqaf. Jadi dengan demikian, ibtida' merupakan kajian ilmu tajwid yang sangat penting. Oleh sebab itu, orang yang belajar qiraah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tajwid, terutama tentang ibtida'. Yang selanjutnya yaitu B. Jenis-jenis ibtida'. Ada beberapa jenis ibtida', namun yang paling umum adalah 1. Ibtida' tam, memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Yang kedua, ibtida' khafi, memulai bacaan dari kata yang masih memiliki hubungan makna dengan kata sebelumnya, meskipun tidak ada hubungan lafaz. Yang ketiga, ibtida' hasan, memulai bacaan dari kata yang baik dan tidak menimbulkan keraguan. Dan yang keempat, ibtida' qabih, memulai bacaan dari kata yang kurang baik dan sebaiknya dihindari. Yang selanjutnya yaitu C. Ketentuan umum ibtida'ul qiraah. Yang pertama, memahami makna ayat. Jadi sebelum memulai kembali bacaan, usahakan untuk memahami makna ayat yang telah dibaca dan ayat yang akan dibaca. Yang kedua, menghubungkan makna. Ibtida' yang baik akan menghubungkan makna antara akhir ayat sebelumnya dengan awal ayat berikutnya. Yang ketiga, memperhatikan kaidah tajwid. Ibtida' juga harus memperhatikan kaidah tajwid seperti tempat keluarnya huruf, makhrajul huruf, sifatul huruf, dan hukum bacaan, hukum nun sukun, tanwin, dan lain-lainnya. Yang keempat, memilih kata yang jelas. Jadi hindari memilih kata yang ambigu atau sulit dipahami sebagai ibtida'. Pilihlah kata yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, memperhatikan keterhubungan kalimat. Ibtida' harus membuat kalimat menjadi runtut dan mudah dipahami. Yang selanjutnya D. Ibtida' dari hamzah wasol. Ibtida' artinya memulai. Ketika kita memulai sesuatu kalimat dengan hamzah wasol, maka hamzah tersebut dibaca dengan jelas. Ini berbeda dengan ketika hamzah wasol berada di tengah kalimat, di mana ia biasanya tidak dibaca. Jadi, yang penting untuk diingat, yang pertama, hamzah wasol di awal kalimat bisa dibaca dengan harokat fathah, dhammah, atau kasroh, tergantung dari kata yang mengikutinya. Ketika tanwin, tanda bunyi an, un, atau in bertemu dengan hamzah wasol, maka tanwin tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan ini tergantung pada jenis huruf yang mengikuti hamzah wasol. Jadi yang perlu diingat, yang pertama, huruf yang mengikuti hamzah wasol. Huruf yang mengikuti hamzah wasol akan menentukan bagaimana cara membaca hamzah wasol itu sendiri. Yang kedua,
Jenis-jenis hamzah wasal dapat berupa hamzah wasal qamariyah atau hamzah wasal syamsiyah. Yang ketiga, konteks kalimat juga dapat mempengaruhi cara membaca tanwin bertemu hamzah wasal. Mengapa terjadi perubahan? Nah, perubahan ini terjadi karena adanya aturan tajwid yang mengatur cara membaca Al-Quran dengan benar. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menjaga kesucian bacaan Al-Quran dan menghindari dari kesalahan dalam melafalkan kata-kata. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.